Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kati dan di sini saya akan membawakan materi mengenai korporasi dan korupsi untuk mengerjakan tugas besar 2 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pertama, definisi korporasi. Korporasi atau business organization secara umum adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa output bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah laba atau keuntungan. Laba atau profit adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang jasa atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dan menghasilkan barang atau jasa tersebut. Korporasi adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, konsumsi, dan distribusi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Lalu ada kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi memiliki banyak definisi berdasarkan ahli-ahli yang mengkajinya. Berikut beberapa definisi kejahatan korporasi. Berdasarkan Black Law Dictionary, kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya, yaitu penetapan harga pembuangan limbah seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Lalu ada Sally A. Simpson, itu yang mengutip John Braithwaite. Perilaku sebuah korporasi atau para pegawainya atas nama korporasi di mana perilaku tersebut dilarang dan patut dihukum oleh hukum. Menurut Sally A. Simpson, terdapat 3 poin penting pada pendapat John Braithwaite, yaitu satu, tindakan ilegal dari koperasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Oleh karena itu, yang diolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tapi juga pelanggaran hukum perdata dan administrasi. Dua, baik korporasi sebagai subjek hukum perorangan dan perwakilannya. Illegal aktor termasuk sebagai pelaku kejahatan, di mana dalam praktik judicialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Tiga, motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi atau individu, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pola oleh norma korporasional atau internal dan subkultur organisasional. Lalu yang terakhir ada berdasarkan Bickler dan Peter Sieger. Setiap tindakan korporasi yang biasa di mana diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Kejahatan korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pemimpin eksekutif dan manajer dalam satu tangan. Dapat juga diperbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih. Lalu ada bentuk-bentuk kejahatan korporasi bersama dari bidang ekonomi. Satu, defrauding the public atau menipu masyarakat. Tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. Defrauding the public atau menipu masyarakat. Lalu ada dua, ada fixing price. Persekongkolan dalam penentuan harga pengiklankan produk dengan cara menyesatkan atau misrepresentation produk. Tiga, ada defrauding the government. Menipu pemerintah. Menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara menampilkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Lalu ada empat, endangering the public welfare. Membahayakan kesejahteraan atau keselamatan masyarakat. Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. Lalu ada property crime. Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara. Lalu yang terakhir ada illegal intervention in the political process, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang, yaitu making unlawful campaign contribution. Lalu berdasarkan bidang sosial dan budaya, satu, kejahatan terhadap buruh, dua, kejahatan haki, tiga, kejahatan narkotik, empat, menyangkut masyarakat luar, lima, kejahatan terhadap lingkungan hidup, enam, kejahatan terhadap konsumen. Lalu ada karakteristik kejahatan korporasi, yaitu pertama, organisatoris, dua, terkait dengan bisnis, tiga, kurang mendapat perhatian, empat, kompleksitasnya, lima, penyebaran tanggung jawab atau diffusion of responsibility, enam, korban yang meluas atau diffusion of victimization, tujuh, kesulitan menentukan pelaku dan penuntutan, delapan, saksi yang lunak atau lenient sanction, sembilan, hukum bermuka dua, sepuluh, status kejahatan bermuka dua. Sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.